Roma 14 ayat 8, demikian firman Tuhan. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sekali lagi saudaraku, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus, kita percaya kepada Dia, menerima Dia sebagai juru selamat kita, sebagai pembela kita, sebagai penolong kita, sebagai Tuhan kita, maka kita telah menjadi milik Dia. Kita telah menjadi milik Tuhan Yesus. Jadi baik ketika kita hidup di dunia ini, kita adalah milik Tuhan, maupun ketika kita nanti sudah meninggal, sudah tidak di dunia ini lagi, kita juga milik Tuhan Yesus. Jadi ketika kita masih hidup di dunia ini, karena kita adalah milik Tuhan Yesus, maka kehidupan kita adalah untuk Dia. Kehidupan kita adalah melakukan apa kehendak-Nya. Sepenuhnya hidup kita adalah milik Tuhan Yesus. Berarti apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan selama hidup ini, itu adalah bagi kemuliaan-Nya. Yang kita perbuat adalah seturut dengan maunya Tuhan. Kehidupan kita seturut dengan maunya Tuhan. Hidup kita diatur oleh Dia. Hidup kita tidak berseberangan dengan Dia, sebab hidup kita milik Dia. Kita ada di dalam Dia. Sama seperti seorang budak. Hidupnya bukan milik dia lagi, bukan milik budak tersebut lagi, tetapi milik tuannya. Sehingga budak itu tidak memiliki hak lagi atas dirinya, tetapi yang memiliki hak atas dirinya adalah tuannya itu. Sehingga dia tidak melakukan apa lagi yang dikehendaki, tidak melakukan lagi apa yang diinginkan oleh budak itu, tetapi melakukan apa yang dikehendaki oleh tuannya. Begitu juga dengan kita. Kita telah dibeli lunas, telah ditebus dengan darahnya sendiri untuk menjadi milik Dia, yaitu Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita. Tadinya kita terjual oleh dosa yang kita perbuat, terjual kepada kematian, terjual kepada kebinasaan. Hanya tinggal waktu saja. Kalau kita mati, maka kita akan binasa. Tetapi syukur kepada Allah, oleh karena besarnya kasih-Nya kepada kita, Kristus telah mati bagi kita. Di saat kita percaya kepadanya, menerimanya, maka kita ditebus dari kesia-siaan, dari kebinasaan, dan dijadikan menjadi milik kepunyaannya. Sehingga kita bukan lagi milik diri kita lagi, tapi milik Dia yang telah mati dan bangkit bagi kita. Sekarang kita adalah milik juru selamat, milik Tuhan Yesus. Sehingga hidup kita adalah untuk Dia, untuk memuliakannya, melakukan kehendak-Nya, hidup di dalam Kristus, hidup melakukan firman Tuhan, hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika kita mati, kita juga milik Dia.
milik Tuhan Yesus dan akan bersama-sama dengan Dia. Ketika kita mati, maka kita kembali kepada Dia, kepada Tuhan. Di mana tempatnya? Posisinya di mana? Tentu tempat Tuhan kita adalah di sorga. Sehingga kita akan bergabung dengan Tuhan di dalam sorga. Ya. Jadi saudaraku, bersyukurlah kita punya Tuhan yang dahsyat, punya Tuhan yang luar biasa, di mana kuasa dosa atas hidup kita telah dipatahkan. Kuasa dosa yang menyeret kita kepada kebinasaan. Dan sekarang kita telah berpindah dari kematian kepada kehidupan. Yesus adalah kehidupan. Jikapun nanti kita akan mati, maka kita akan masuk kepada kehidupan yang abadi. Firman Tuhan berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup." Yesus adalah jalan, Yesus adalah kebenaran, Yesus adalah kehidupan. Jadi, biarlah hidup kita adalah untuk Tuhan dan mati kita juga untuk Tuhan. Ketika kehidupan ini sudah berakhir di dunia ini, maka kita akan bersama-sama dengan pemilik hidup kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus adalah penguasa sorga. Yesus Kristus adalah Raja sorga. Yesus Kristus adalah kehidupan kekal kita. Terpujilah nama Tuhan. Rasul Paulus mengatakan, "Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan." Selama kita hidup untuk Tuhan Yesus. Ketika kita mati, kita juga mati di dalam Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus adalah kehidupan. Sehingga kehidupan kekal akan menjadi milik bagian kita. Selama kita di dunia, di dalam pelayanan kita, di dalam pengabdian kita kepada Tuhan, jerih lelah kita di dalam melayani Tuhan, melayani umatnya, taat dan setia, semua itu akan diperhitungkan oleh Tuhan. Ada upah yang disediakan bagi anak-anak Tuhan yang mengasihi dan setia kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.